Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Sebelum saya menjelaskan tentang beberapa saham yang akan kita bahas, terutama adalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran LQ45. Review dulu tentang WIRG, di mana saham ini di awal, di analisa awal ya, WIRG ini opsinya adalah buy di kisaran 189 dan price turun sampai ke 163. Salah satu fungsi indikator, kalau ada yang bilang bahwa kalau mungkin teman-teman trading pakai indikator seperti yang saya lakukan, fungsi indikator adalah untuk mengetahui kapan kita bisa melakukan opsi buying or selling atau close posisi ya. Artinya gini, ketika ada satu opsi seperti ini ya, selling pressure dia masih di bawah harga ini, kalau kita memaksa tidak ada satu sinyal pun opsi buy di harga ini. Ini ada sell, ini sell, ini sell ya. Baru terjadi buy di, anggap aja ketika price mulai turun kisaran September 22, 13 September ya. Anggap aja kisaran itu. Kemudian sampai dengan terakhir ini di Januari 20, ini belum ada satu sinyal pun untuk opsi buy, karena emang belum ada tanda-tanda dia akan mulai naik sedikit lah. Baru naik ketika di sini tanggal ini, berapa ini, 24 Januari. Kemudian di setelahnya ada kenaikan sampai dengan hari ini. Baru kemudian dia turun lagi seperti ini. Jadi buy-nya otomatis tentu di harga ini 165. Kisaran 165 adalah opsi buy. Walaupun cukup ada penurunan cukup lumayan. Ya, walaupun di sini ada satu spike up seperti ini, ya kalau kita maksa pakai, kalau kita hanya berdasar indikator ya di sinilah kita opsi buy. Dan secara kalau di saham saya kurang begitu suka opsi cut loss teman-teman. Saya lebih suka averaging, lebih suka itu lebih enak daripada cut loss posisi ya. Jadi karena opsinya ke averaging itu lebih enak ya, kalau averaging itu ya. Jadi tidak terlalu apa ya, contoh gini, saya kasih di SMGR. Kita bahas saham yang masuk di LQ45 ya, terutama ini yang masuk ke dalam zona-zona hijau. Kebetulan beberapa saham yang saya bahas ini adalah masuk dalam zona hijau. Contoh seperti ini. Nah, ini. Contoh di sini. Kenapa kok tidak begitu suka opsi cut loss ya? Contoh di sini kita opsi buy kan. Di sini tidak ada opsi buy ya, tidak, hanya terjadi di harga ini 8975. Kemudian harga turun nih, averaging kita. Kalau kita memaksa averaging ketika harga penurunan di seperti ini ya, ya kurang begitu, kalau menurut saya sih kurang begitu pas. Karena apa? Seperti menerima pisau jatuh lah di sini. Pisau jatuh kemudian belum bisa naik juga ya. Kemudian buy-nya setelah di averaging di harga ini, maka setelah buy di harga ini katakanlah di sini di 91 9 ribuan, maka averagingnya adalah di sini yang pertama 7.200. Jaraknya kan jauh memang ya, karena memang dia sudah turun terlalu jauh gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan averagingnya di harga 7.200-an ini averaging. Mau langsung di averaging buy dengan harga separuh atau langsung di price-kan ke harga mendekati harga saat ini, banyak pilihannya. Gitu. Kemudian turun lagi, nah di sinilah baru averaging lagi di 6.700-an atau 6.600 bisa averaging lagi. Dan harga, kalaupun teman-teman punya 3 averaging di ini buy pertama, kemudian averaging lagi di harga 7.300 atau 7.200 ya, 7.200, kemudian averaging lagi di 6.400 katakan atau 6.500 ya. Setidaknya ketiga harga ini nanti harga paling tidak minimal adalah harga sampai di sini 7.300 averagingnya.
Harga FVG-nya di harga ini. Kemudian price naik di harga 8150 cut posisi atau 8 sekitar 8 ribuan cut posisi karena sudah untung dari harga sini ke 8.000 sudah untung. Jadi itu salah satu kelebihan kenapa tidak begitu disuka tentang apabila ada opsi. Saya tidak begitu suka opsi cut loss ya. Saya lebih suka opsinya adalah averaging. Dan memanfaatkan indikator saja sudah cukup untuk kapan kita bisa averaging. Jadi memang harus sabar, harus menunggu. Kemudian KLPF, AB Pharma, ini pun sama ya. Artinya apa? Ekspektasinya turun ya di sini, tapi ternyata harga price naik ya. Jadi, nah di KP Pharma sama seperti itu. Saya di sini expected-nya memang WXY ini selesai. Jadi WXY ini selesai di sini, kemudian dia akan lagi WXY. Kemudian setelah itu akan flat, opsi flatnya kan 335, di sini akan turun 5 swing low. Ternyata hanya tidak sampai di sini. Kalbe Pharma ini cukup sampai di harga ini dia langsung continue another higher. Jadi artinya apa? Dia tidak perlu 335 tapi langsung 3 swing low cukup, langsung opsinya langsung continue another higher lagi. Ini di situ. So secara teknikal analisanya yang saya lakukan di sini adalah salah. Ya. Betul. Karena harga akan langsung naik. Ya. Nanti kita bicara tentang Elliott ketika pembahasan tentang KLB Pharma ke depan. Saya di sini hanya membahas tentang indikator yang dipergunakan. Jadi seperti itu. Jadi buy di harga ini katakanlah ya di 1590. Oke. Kemudian harga turun lagi. Tidak lagi melakukan averaging sebelum ada sinyal baru lagi. Berarti di harga ini di 1370 adalah opsi untuk opsi buy. Gitu, ya. Di sini opsi buy. Jadi buy pertama di 1580, buy kedua di harga ini ya. Nutup harga close atau di separuh ini pun sudah, kalau kita averaging penuh maka di sini sudah profit, makanya bisa di close, bisa cuan ya. Apalagi kalau kita hold posisi agak lama. Gitu. Ya, buy di sini karena di sini ada opsinya hampir cacar, tidak perlu nambah. Buy di sini hold posisi sampai saat ini di 2360. Itu fungsinya indikator. Kenapa terkadang indikator juga pakai alat bantu kita untuk opsi buy. Telat sih telat, tidak ada masalah walaupun telat. Nah ini yang fresh, ini yang fresh ini. Oke. Buy di 1125 ya, 1125 kisaran inilah. Anggap aja di sini. Ya. Kalau kita buy di sini, ya buy di sini, maka belum ada opsi buy lagi ketika price saat ini turun. Artinya apa? Di TOWR ini akan jadi satu perhatian nanti ke depan. TOWR ini setelah ada opsi buy di harga 1245, maka belum ada opsi buy. Ini memang sudah ada 1125, dia ini break ini kan. Hanya break di sini, maka saya 1125 buy-nya di sini. Nah, ya, karena hanya melihat satu opsi break saja sebetulnya. Ya. Jadi ketika nanti dia ada satu sinyal lagi buy, maka kita averaging. Bagi yang sudah buy di harga 1255, maka averaging nanti di harga selanjutnya. Ketika dia nanti rilis sinyal untuk buy lagi, maka nanti akan masuk lagi. Waduh bang, telat bang, ini dasarnya sudah di harga 1000, tidak apa-apa telat, tidak ada masalah itu loh, tidak ada masalah telat. Itu sehingga kita tahu kapan nanti opsi untuk averaging dan berapa nanti dana yang kita pakai untuk averaging. Gitu. Kalau contoh seperti ini, kita tidak tahu averagingnya akan di mana, ya. Terus akumulasi dananya yang kita pakai berapa untuk averaging.
Jadi seperti itu. Sehingga ini kan sebagai satu alat bantu ya. Indikator itu sebagai alat bantu kita untuk melakukan opsi averaging. Contoh aja di sini katakanlah. Misal ada yang buy di harga ini. Walaupun di sini tidak ada opsi buy sama sekali ya. Misal ada buy di harga ini buy di 1275. Ya. Averaging yang pertama dilakukan setelah ada sinyal buy di sini, maka ini adalah buy di 1070. Ternyata pada perjalanannya harga terus turun. Tidak serta-merta penurunan harga ini akan kita averaging lagi. Tapi penurunan harga ini hanya akan kita lihat dan kita tunggu kira-kira di harga berapa kita akan averaging. Pakai 4 jam ya time frame-nya. Setelah ada sinyal buy, lagi rilis baru, ya di sini averaging buy lagi. Artinya apa? Kita punya stasiun ya. Kalau saya bilang stasiun atau terminal harga di mana kita bisa opsi buy atau nambah muatan averaging ya. Di sini nambah muatan yang pertama, di sini nambah muatan yang kedua. Jadi kita hanya beli saham tersebut di stasiun-stasiun yang sudah ditentukan oleh indikator. Indikator menentukan stasiunnya di mana. Oke, ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Jadi di stasiun-stasiun ini kita bisa averaging nanti. Itu. Terus misal di sini turun lagi. Misal di harga ini dia turun lagi, contoh. Dari harga ini dia turun lagi. Maka kita tunggu harga ini sampai ke stasiun pemberhentian lagi ada sinyal buy lagi, maka disitulah opsi nanti untuk averaging. Ya, TOWR akan jadi satu perhatian karena nanti menunggu harga buy-nya. Kemudian AKRA. Nah ini AKRA. AKRA buy ya. Buy di 1310. Oke. AKRA buy di 1310. Jadi kalau nanti dia patas turunnya gimana? Sama, enggak ada perubahan gitu loh, enggak ada perubahan. Artinya apa? Kalau nanti dia turun lagi, ini naik terus, ini naik terus. Kalau seandainya AKRA itu turun terus, maka kita akan buy nanti di stasiun-stasiun yang sudah ditentukan oleh indikator. Gitu. Stasiunnya di mana? Contoh misal di sini ya. Ada buy di harga ini di 890. Nah, buy lagi tidak asal ngawur kita buy, tapi ketika sudah ada rilis indikator seperti ini, nanti buy di 760. Karena sudah ada rilis indikator. Itu hold posisi pun lama tidak apa-apa. Makanya kenapa saya katakan di sini saya kurang suka kalau ada satu ada yang maksa untuk, ya bukan maksa, artinya ada yang menyarankan untuk kalau lebih baik cut loss saja. Siapa tahu nanti cut loss saja kemudian kita tunggu momen lagi untuk buy. Masalahnya gini, kalau kita melakukan opsi cut loss, contoh di sini misal teman-teman buy di harga ini. Contoh di harga ini buy. Ya, contoh di harga ini buy. Cut loss ya. Turun satu saja, tunggu momen buy. Masalahnya kita kan tidak tahu mau momen buy-nya di mana kan tidak tahu. Gitu loh. Kalau kita tahu oh ini adalah momen yang buy yang pas, harga pasti akan naik, tidak ada masalah. Cut loss posisi. Pun pula harusnya ketika di sini melakukan opsi buy, tentunya ini adalah momen yang baik untuk buy. Gitu. Tapi kan tidak banyak yang tahu, saya juga tidak tahu. Sama, saya juga tidak tahu ini adalah momen yang baik untuk buy atau belum, saya juga tidak tahu. Kenyataannya adalah price turun setelah di buy. Kalau kita memaksakan diri untuk cut loss, kemudian ternyata hanya menunggu momen yang buy untuk buy lagi, ternyata kita opsi buy-nya salah juga dan price juga akhirnya turun. Apa yang terjadi? Ya sudah 2 kali cut loss. Ya, 2 kali cut loss. Psikologis akan beda nanti. Ketika kita sering melakukan opsi cut loss, ke psikologis akan beda.
sudah margin terpotong atau turun dan lain sebagainya, kita nanti akan sangat beda sekali psikologisnya. Lebih baik ketika ada satu opsi buy di sini kita buy, ya, tunggu momen lagi buy di sini. Ini adalah buy yang pertama, kemudian di sini ada sinyal buy, maka ini adalah buy yang kedua. Jadi kita hanya menunggu saja, tidak apa-apa. Ini enak. Ini kalau kita kasih contoh. Misal di sini teman-teman ada opsi buy di harga 69.50 seperti saya katakan tadi. Ya. Ternyata harga turun, cut loss sudah. Misal di sini buy, ya, harga turun, cut loss. Oke lah, kita tunggu momen buy lagi. Ya, ternyata di sini ada momen buy. Oh, ini flat, ini pasti harga naik, ada momen buy dan lain sebagainya lah. Cut loss lagi, ya repot gitu loh. Ya, 2 kali cut loss, psikologis saya katakan tadi, psikologis akan beda. Ketika sudah ada buy di sini, ya, tunggu saja momen di saat di mana harga yang pas untuk opsi buy. Harga pas di mana? Ketika satu sinyal rilis buy keluar. Ketika sinyal rilis buy ini keluar, maka disitulah opsi untuk buy. Di sini buy muatan pertama. Di sini buy yang kedua. Kalau kita teman-teman punya buy di sini averaging, mau averaging penuh atau separuh enggak apa-apa. Kalau averaging separuh kan harga di kisaran tengah-tengah. Kalau averaging penuh bisa, gitu loh. Nah, kemudian buy lagi di harga ini, otomatis sudah cuan gitu loh. Ketika naik sampai di 6.000 atau 6.900 sudah cuan. Gitu. Sudah mendapatkan cuan yang cukup lumayan. Itu adalah fungsinya kenapa. Nah, ini ada buy lagi. Kalau ini salah gimana Bang? Ya tunggu. Kalau salah harganya akan seperti ini, ya, naik ternyata dia turun lagi, ya kita tunggu seperti momen seperti ini. Apa tuh apa? Kopi. Jadi menunggunya pun ya kita tidak tahu kapan ya. Yang jelas menunggu sampai adanya satu rilis sinyal buy ini keluar di kisaran harga ini. Nanti kalau ini turun loh ya, kalau naik terus ya cuan otomatis gitu loh. Itu kita harus menunggu saja kapan saat yang pas untuk buy. Ini sudah bisa buy karena harga sudah ada rilis buy, maka bisa buy. Kalau kenyataannya seperti ini ternyata salah, nanti kita bisa lakukan opsi untuk melakukan opsi averaging lagi di harga bawah. Makanya ketika ada satu posisi, jangan langsung di sniper dengan pakai dana yang cukup besar. Bagi menjadi 3 bagian. Misal modal 100 juta. Bagi dalam tiga bagian. Contoh seperti ini. Ini adalah 30 juta dipakai, kemudian ini adalah amunisi yang kedua. Jadi di sini kita pakai amunisi yang kedua. Nah, di sini buy 30 juta. Berarti kan masih ada sisa 40 lagi, ya biarkan. Berarti dana yang dipakai untuk pakai Indofood, jadi kita hanya memakai 60 juta saja. Dan hasilnya juga sudah cuan. Cukup sudah, tidak ada masalah. Itu ya. Jadi cara lakukan sama di sini juga gitu. Ketika sudah cuan, menunggu momen lagi, close misalnya sudah close posisi, tunggu momen. Ternyata di 6.900 ada momen buy, pakai aja 30 juta. Kalau nanti dia turun lagi seperti ini, pakai lagi 30, turun lagi pakai aja 30. Berarti apa? Separuhnya akan kita pakai. Marginnya kita pakai kan separuh. Nah, averagingnya kan averaging separuh gitu. Ya, tidak ada masalah. Itu yang bisa saya share teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Ini karena memang seperti inilah yang saya pakai saat melakukan satu opsi trading ya di saham. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number ini teman-teman, atau teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya bisa di WA, ini nomor WA saya, nanti kita calling
apa, nanti akan coba kita pertimbangkan apapun jenisnya kerjasamanya, silakan aja, jangan lupa bisa di-share lewat WA ini. Oke, kemudian terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe-nya. Ada pertanyaan saham ke depan dibahas, silakan lewat kolom komentar di bawah. Have a nice day, bye.